Halo semua, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini kita akan melanjutkan membahas tentang spreadsheet part 4, yaitu tentang fungsi makro. Makro adalah otomasi di Microsoft Excel yang berfungsi untuk melakukan tugas-tugas yang sifatnya berulang atau repetitif. Fungsi dari makro ini sendiri adalah untuk efisiensi pekerjaan dalam membuat laporan pada Microsoft Excel hanya dengan sekali klik pada tombol makro. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas fungsi makro dalam pemindahan suatu data berbentuk vertikal menjadi horizontal. Kita akan membuat rumus fungsi sendiri dan menemukan penyelesaian sendiri pula. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pengerjaannya. Nah, jadi di sini yang pertama perlu kita siapkan adalah database ini ya teman-teman, yang akan menjadi data yang kita gunakan nanti. Jadi ini sebelumnya kita hapus dulu. Ini kita clear content dulu. Nah, begini. Ini juga boleh kita clear content. Nah, gitu. Jadi yang perlu kita siapkan adalah seperti ini: baris data, NIM, nama, program studi, dan kolom ini. Lalu ada seperti kolom dengan stiker simpan di sini. Lalu sama yang seperti ini, tapi dia memanjang begitu. Nah, di mana tugas kita nanti akan masukkan database ini ke sini, lalu ke sini dengan rumus makro. Bagaimana kita akan melakukannya? Nah, ikuti videonya. Yang pertama yang kita lakukan adalah kita copy dulu ini, yang satu baris ini. Kita copy, lalu kita masukkan ke sini dengan cara paste spesial yang ini, di mana dia mengubah dari bentuk kolom vertikal menjadi horizontal atau sebaliknya. Nah, setelah masuk ke sini, lalu bagaimana kita akan memasukkan data yang di sini ke dalam ini, tapi bukan dengan seperti ini tadi. Nah, caranya adalah dengan rumus makro, yaitu kita menggunakan rumus di mana nanti angka yang di sini, yang satu ini akan masuk ke sini, lalu NIM ini masuk ke sini, nama ini masuk ke sini, program studi masuk ke sini, dan ini masuk ke sini. Nah, jadi saya sudah langsung menyiapkan rumusnya, dan kita langsung saja melihat. Kita lihat view kode. Nih. Nah, jadi kita pertama itu mengetikkan subsimpan seperti ini. Ini saya ketik ulang saja, misalnya di sini subsimpan, karena kita akan menyimpan begitu, simpan lalu buka kurung dan tutup kurung begitu. Nah, lalu kita ini masuk ke sini. Dari mana ini? Sales 12 tambah sales buka kurung 12 tambah sales 3,3,1 titik value sama dengan sales buka kurung 3,3 ini, itu kita ambil dari sini. Kita ambil dari sini, yaitu tadi salesnya kan yang kita pakai adalah sales 12 ditambah sales 3,3,1, yaitu yang ini. Sales 12 yang ini ditambah 3,3, yang ini 3, ini 3. Sebelumnya 3,3 itu diambil dari mana? 3 itu berarti untuk barisnya ini, 3 ini 3 pertama, lalu 3 berarti C kan abjad ketiga, maka dia menjadi 3,3 begitu. Jika seandainya D berarti dia menjadi 3,4 begitu seterusnya. Nah, maka kita gunakan 3,3 ini. Lalu setelah itu kita masuk ke sini. Lalu 1. Apa arti 1 di sini? Berarti kita tambah 1. Kenapa kita tambah 1? Karena kita menggunakan 12 ini. Maka kita harus tambahkan 1 agar dia menjadi 13. Lalu setelah itu kita titik lalu value sama dengan sales 3,3. Maka setelah terbentuk seperti ini, langsung saja kita run begini. Ini kan kita hapus dulu karena ini tidak jadi kita pakai teman-teman. Langsung saja kita pakai ini. Maka langsung saja kita run. Apakah dia masuk? Nah, dia akan langsung masuk begini. Nah, bagaimana melanjutkan yang kedua ini, yang nama ini, lalu ke sini, lalu ke sini? Caranya cukup sama, namun kita hanya perlu mengubah angka-angkanya di bagian rumus ini.
dimana untuk NIM itu yang kedua itu kita menjadi menggunakan ini tambah 2, 3, 4, dan 5, dan untuk yang di sini menjadi 3, 4, 5, 6, dan 7. Maka jika kita masuk kembali ke sini, ini kita hapus dulu, bukan, tidak usah kita hapus, ini langsung kita copy, lalu langsung kita masuk ke sini, kita kontrol, kita paste spesial. Nah, lalu untuk memasukkan ke sini, untuk memasukkan itu menjadi ke sini, semuanya kita lakukan dengan rumus run yang tadi. Maka langsung saja kita run. Ini dia, dari sini kita run, maka dia akan masuk. Nah, dia akan otomatis masuk, nomornya, NIM-nya, nah begini, dan jenis kelamin juga perempuan sebenarnya. Nah, begitu juga dengan yang nomor 3 dan 4 ini, kita copy, lalu di sini kita paste spesial, lalu kita masukkan ke sini ya teman-teman, dan langsung saja kita run karena di sini sudah ada rumusnya. Nah, begini, maka dia otomatis masuk. Begitu juga dengan nomor 4 ini dan nomor 5 itu, nanti kita copy, lalu kita masukkan ke sini spesial, lalu kita run, dia. Nah, kita cek, nah benar, dia masuk semua sesuai dengan file di sini. Nah, setelah itu yang kelima kita copy lagi, Ctrl C, lalu kita paste spesial, lalu setelah itu kita masukkan ke sini dengan cara run di sini. Jadi nanti teman-teman boleh ikuti saja rumus yang saya sudah buat di sini jika kalian mengikuti file ini. Maka rumusnya adalah ini, boleh dilihat ya teman-teman. Ini rumusnya. Nah, maka kira-kira seperti itulah untuk menggunakan rumus makro sederhana di Microsoft Excel. Jadi kita tidak perlu seperti memasukkan satu persatu, namun hanya dengan satu klik run tadi kita sudah bisa memasukkan file-file ini. Maka cukup sekian dari saya untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika mungkin ada kritik, saran maupun pertanyaan, boleh disertakan di kolom komentar. Terima kasih.